Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam satu anggaran. Pada kali ini kita akan membuat cara untuk menginstal aplikasi Arkas 4.0.4 bagi pengguna yang masih baru atau yang belum pernah sama sekali menggunakan Arkas 4. Nah, pada video kemarin saya sudah mengupload ya tentang cara instalasi Arkas 4.04 untuk sekolah yang terdampak rilis terbatas. Nah, sekarang kita akan bagaimana menginstal Arkas 0.4 di satuan pendidikan yang belum sama sekali terdampak atau belum menginstal Arkas 4.0.4. Baik. Pertama, Bapak Ibu sinkron Arkas 34.3.4 terlebih dahulu ya, 3.4 sekian. Ya, di sini biar umum saja. Kita install terlebih dahulu kita sinkron Arkas 3.4 terlebih dahulu. Kita sinkron Arkas 3.4 terlebih dahulu. Ya, di sini saya menggunakan 3.4 sekian-sekian ya. Tapi di sini biar umum saya gunakan Arkas 3.4 saja. Baik, kita buka Arkasnya Bapak Ibu. Nah, seperti ini tampilan Arkasnya. Bila skin masuk, perhatikan sebelum login Arkas 4 harap lakukan sinkron data di sini. Ya, sinkron data terlebih dahulu. Ya, kita silang saja Bapak Ibu. Kita bisa silang ya. Kita silang, kita close. Kemudian lakukan sinkronisasi di menu dashboard, di menu utama ya, di sub utama. Kita sinkron sampai berhasil. Ya, perhatikan harus terhubung dengan server. Sampai ada keterangan di sini sinkron berhasil. Nah, ini sinkron data berhasil. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, kita bisa close atau bisa langsung unduh ya. Kalau saya langsung close aja, kita keluar. Kemudian tutup aplikasi. Nah, langkah selanjutnya kita backup file DB Arkas 3.4. Seperti biasa, kita backup dulu di persen APB data persen. Pada data ada tulisan file folder, kita klik saja. Nah, di sini masih belum ada file Arkas ya, karena belum install Arkas 4. Masih arttext. Kita close, kita open. Kemudian kita copy dua-duanya ya, kita copy aja dua-duanya. Jangan satu, karena kalau satu nanti Bapak Ibu biasanya 2022 tidak bisa dibuka. Jadi saya sinkronkan 2022 dengan 2023 ya, biar sinkron, maksudnya gitu. Lalu kita copy dua-duanya, kita blok Arkas klien 2022 sama 2023. Kita copy. Setelah itu kita masuk pada backupan kita. Nah, di sini Arkas 4.0. Saya buat folder backup Arkas 3.0 3.4 ya. Backup Arkas 3.4.
Nanti kalau seandainya ada permasalahan kita bisa kirim file DB-nya ini ke dinas ya. Nah, kemudian setelah kita backup, langkah selanjutnya matikan proteksi PC atau laptop seperti antivirus, Windows Defender, dan Firewall Real-Time Protection Windows. Nah, seperti pada arkas video-video sebelumnya, kita akan cek dulu ya di setting apakah Real-Time kita sudah mati ya di Privacy and Security, kemudian Windows Security, Virus and Protection, kemudian Virus and Threat Protection Setting, kita klik Manage Setting. Real-Time Protection harus sudah off ya, jangan hidup. Dimatikan saja, kemudian ada muncul kotak dialog, klik yes. Ya. Oke. Lalu antivirus, di sini saya tidak menggunakan antivirus, jadi tidak ada antivirus. Selanjutnya yaitu Windows Firewall, Windows Defender ya. Kita masuk, bisa langsung masuk setting juga bisa, tapi di sini biar mudah teman-teman nggak nyari, itu masuk di control panel. Pada System and Security, kemudian Windows Defender Firewall kita cek. Nah, di sini sudah mati semuanya. Kita cek. Nah, ini ya, sudah turn off semuanya. Oke. Nah, sebelum kita install, kita harus mengetahui spesifikasi perangkat yang akan digunakan untuk install Arkas 4.0.4. Bisa baca buku panduan nomor 3 Romawi ya. Spesifikasinya, kita masuk di Google Chrome atau perambah manapun, tapi saran saya bisa di Google Chrome ya, lebih efisien. Kemudian masukkan saja arkas.kemdikbud.go.id. id/undu atau garis miring ya misalnya. Oh sorry, nggak pakai unduh ya, langsung id aja, .go.id. Nah, rilis aplikasi rencana kegiatan. Nah, di sini sudah ada penjelasan semuanya ya. Tinggal kita klik unduh, menu unduh, kemudian unduh Arkas 4. Nah, di sini kita bisa lihat spesifikasinya. Bisa unduh buku panduan ya, kita klik saja. Buku panduannya kita klik untuk kita bisa gunakan dan kita baca. Nah, untuk mengetahui sistem operasi Windows kita masuk saja ke sini ya, disk PC. Kita masuk disk PC, kemudian klik kanan pada mouse, kemudian show more option untuk Windows 11, untuk Windows 10 langsung aja protect ya, property atau properties biasanya. Sini show more option, kemudian properties. Akan muncul spesifikasi kita. Nah, di sini kita menggunakan prosesor 11 ya. Intel Air, otomatis sudah spesifik Core i5. Kalau kita lihat di buku panduan manual kita, Windows 10 ya, atau yang lebih baru ya, mungkin Windows 11 ya. Kemudian RAM-nya minimal 2 GB. Kemudian ruang hard drive-nya 1 GB. Oke, kita akan bahas seperti ini. Jenis prosesornya prosesor yang mendukung sistem operasi Windows. Otomatis untuk saat ini sudah mendukung semua ya. Tinggal sistem operasinya kita menggunakan apa? Windows 10 atau ke atas, 10 ke atas. Nah, saran saya Windows 10 aja, lebih cepat ya, lebih cepat Windows 10 atau 11 ke atas. Maksudnya 10 ke atas.
atau minimal 8.1 ya, minimal itu bisa lebih cepat, maksudnya sesuai standar lah. Kemudian memori RAM-nya itu minimal 2 GB. Nah, kita di sini memori RAM-nya 16 GB. Resetnya yang bisa digunakan 15,8. Kemudian sistem tipenya itu 64 bit. Maka saya nanti akan download yang 64 bit. Yang mana? Yang ini ya. Nah, kemudian ada lagi di buku panduan ini yaitu ruang hard drive-nya 1 GB. Kita cek ruang hard drive-nya yaitu di disk PC, diklik saja. Nah, di sini ruang hard drive saya maaf di sini ya di C itu 231 GB. Jadi masih bisa. Oke. Nah, oke, kalau kita sudah memahami spesifikasinya dan sudah sesuai, siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan seperti NPSN, kode aktivasi Arkas, dan email dan password login Arkas. Baik, kalau memang sudah disiapkan bahan-bahannya, bahan-bahannya sudah siap semuanya, maka silakan unduh dan install Arkas 4.0.4 dari web resmi Kemdikbud ya. Ini langkah-langkahnya, jangan sampai miss Bapak Ibu ya, karena banyak teman-teman yang kemarin mengonfirmasi bahwasanya kok tidak bisa, kok gagal, ternyata firewall-nya belum mati. Ketika saya cek antivirusnya masih hidup ketika unduh. Jadi siapkan ini sebelum unduh, ini harus mati terlebih dahulu. Ya, dimatikan terlebih dahulu antivirus, Windows Defender Firewall, Real Time Protection Windows-nya juga harus mati. Oke, kalau sudah sesuai langkah-langkahnya, kita unduh saja Bapak Ibu, yaitu yang 64 bit. Ya, dikarenakan di sini tadi saya unduhnya 64 bit. Kita unduh saja yang 64 bit sesuai dengan petunjuk di sistem type kita yaitu 64 bit ya. Kita biarkan unduhan kita ini sampai selesai. Oke, kalau sudah kita buka saja foldernya. Oke, Arkas setup 4.0.4 bit ya, itu tandanya. Saya taruh aja, taruh di folder lain. Nah, kemudian kalau kita sudah sudah install, kita sudah unduh, kita install aja dengan klik 2 kali pada Arkas setup ini. Kemudian kita klik yes. Kemudian yes. Accept and agreement. Setujui. Next. Create a desktop shortcut. Oke, next. Biarkan penginstalasi sampai selesai. Kalau sudah, kita biarkan tercentang seperti ini untuk meluncurkan Arkas. Kemudian kita klik finish ya. Nah, sebelum memulai proses pemindahan data Anda dari Arkas versi sebelumnya, silakan masukkan kode aktivasi. Nah, kita sudah menyiapkan bahan nih dari kode aktivasi, email dan password yang tadi saya sampaikan. Kita harus memasukkan kode aktivasi. Nah, pastikan Bapak Ibu
tidak pernah mengganti kode aktivasi di Arkas, mungkin Bapak Ibu pernah memindah kode aktivasi, mengganti kode aktivasinya, maka tidak bisa kode aktivasi yang lama kita masukkan. Maka kita harus masukkan kode aktivasi kita yang pernah kita ganti. Nah, di sini saya akan memasukkan kode aktivasi saya yang baru ya, karena saya pernah meminta kode aktivasi yang terbaru. Kalau sudah, kita mulai konversi. Konversi data berhasil. Nah, kalau konversi data kita berhasil, maka kita akan dibawa ke login ya, login masuk di Arkasnya dengan email dan password yang sudah kita daftarkan dulu selama kita belum mengganti email dan belum pernah mereset passwordnya. Maka kita penting untuk mencatat hal-hal ini baik itu di buku catatan, bisa dokumen, dan juga bisa di Word yang mungkin Bapak Ibu ketahui. Oke. Langsung saja saya masukkan. Kalau di sini password salah, kita bisa cek ya. Nah, di sini ternyata ada kesalahan. Kita masuk lagi. Nah, kita sudah masuk di beranda kita ya. Ini adalah tombol tatap muka atau dashboard ya, biasa kita sebut dengan dashboard. Nah, langkah selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita sudah benar ya yang kita masukkan ya, kita di sini bisa print. Nah, ini adalah tahun 2022. Kalau kita sudah benar, kita sudah sinkron yang tahun 2022, kita bisa print juga yang tahun 2022 dan juga tahun 2021. Bapak Ibu bisa cek video saya di sebelumnya, bahwasanya kita wajib sinkron setiap akhir tutup buku ya. Akhir tutup buku tahun 2022 kemarin saya suruh menyinkronkan, dan juga yang tahun ini kan belum tutup ya. Nah, untuk tahun 2021 saya tidak ada, belum memakai Arkas ya, di sini belum memakai Arkas. Nah, kalau sudah seperti ini kita harus memeriksanya secara menyeluruh ya. Nah, periksa secara menyeluruh administrasi kita, adakah yang berbeda dari anggaran atau BKU dengan Arkas sebelumnya, biar kita tahu adakah yang belum kita selesaikan atau sudah semua sama dengan Arkas sebelumnya. Nah, setelah itu kalau sudah benar semuanya, maka kita wajib backup Arkasnya ya. Bagaimana nanti habis ini kita akan cari tahu backup-nya. Baik, dimana cara memeriksa keseluruhan? Kita masuk di penata usahaan Bapak Ibu. Nah, di sini kalau Bapak Ibu ngecek ya, belum lapor pajak Maret, April, Mei, dan Juni. Ini biasanya jasa ya, jasa seperti tukang atau jasa seperti pemilah sampah atau lain sebagainya. Baik, kita coba cek, kita masuk ya. Yang penting kalau sudah selesai berarti sudah fix. Nah, kalau belum lapor pajak ini bagaimana? Kita cek di sini satu persatu. Nah,
Lalu di sini kita cek di apa namanya, di menu ini ya, di menu ini kita cek adakah yang merah. Nah, ini Bapak Ibu, pembayaran retribusi keamanan dan sampah ya kan, tenaga kebersihan. Ini merah. Nah, ini sebenarnya sudah dibayar Bapak Ibu. Cuman karena dari tahun maaf, dari Arkas 3.0 3.4 ya, itu kan belum memasukkan NTPN. Nah, di sini kita wajib memasukkan NTPN. Nah, tanggal lapor pajak saya itu 29 Juni ya, 29 Juni 2023. Jadi saya rekap gitu ya. Saya rekap di di tanggal 29 Juni. Tanggal bayar pajak saya ya, di sini kita masukkan NTPN. Nah, NTPN itu dapatnya dari mana, Pak? NTPN bisa kita cek bila kita sudah membayar pajaknya. Membayar pajaknya bisa melalui Bank Jatim ya, atau bisa kalau kita wilayah Jawa Timur BPD Jatim ya, tapi kalau Jawa Barat BPD Jawa Barat dan lain sebagainya, atau bisa kita melalui kantor pos terdekat. Kalau saya biasanya melalui dua itu. Nah, nanti di situ akan tertera NTPN, kode NTPN ya, ada tulisan NTPN itu yang kita masukkan dengan variasi huruf dan nomor ya. Ini saya contohkan seperti ini kode NTPN-nya ya. Ini pembayaran eh, sampah ya, pembayaran pemungut sampah di bulan Januari, dan saya apa namanya, lunas dibayarnya bulan Maret, tapi pembayaran saya itu di bulan 20 Juni ya, 20 Juni 2023 seperti ini. Nah, ini nanti tetap masuk di bulan Maret ya. Karena kita hanya, karena ini adalah tanggal lapor saja ya, kita simpan. Kalau sudah kita simpan. Nah, sini sudah tidak merah. Tadi kan merah Bapak Ibu. Kita cek lagi ke bawah. Nah, ini masih ada ya. Masih ada apa namanya, yang merah. Sama seperti tadi, kita akan masukkan ke apa namanya, masuk pada, kita klik lapor pajak kita klik. Nah, nomor transaksi NTPN yang ini untuk bulan Februari, yang tadi bulan Januari. Saya masukkan nomor transaksinya, kemudian saya masukkan tanggalnya yang sama, yaitu Juni tanggal 20. Lalu saya klik simpan. Nah, sini sudah tidak merah. Nah, baik Bapak Ibu, di sini bulan Maret sudah selesai. Saya tadi kepotong ya, mohon maaf videonya karena ada kesalahan. Nah, sekarang saya akan masuk di bulan April. Di bulan April ya. Nah, sama kita cari yang merah. Nah, di sini ada merah, kita masuk di sini, klik lapor pajak, kemudian kita masukkan 16 digit kode NTPN-nya. Kita masukkan di bulan Juni tanggal 20 ya. Karena kita lunasnya terbayar di 20 Juni. Kita simpan. Nah, di sini sudah selesai, tidak merah lagi dan sudah tidak ada lagi apa namanya, yang merah. Kita kirim bukti lapor, lapornya, kemudian kita lanjut. Nah, bukti lapor pajak terkirim, kita tutup. Berarti kalau sini sudah centang hijau berarti kita sudah selesai.
Kita kembali lagi, kita ulangi pada bulan Mei dan Juni. Di sini saya percepat ya, biar Bapak Ibu tidak menyita waktunya. Nah, oke Bapak Ibu, ini kita sudah masuk pada bulan Juni. Di bulan Juni ini ada semua sama ya, yang merah. Lalu kita klik lapor pajak. Nah, kita masukkan kode NTPN. Lalu di sini kita tidak bisa membayarkan 20 Juni dikarenakan kita lunas bayarnya tanggal 28. Nah, maka kita tidak masalah kita masukkan di tanggal 28 dikarenakan ini adalah tanggal lunasnya. Ya, harusnya kan 20 Juni. Tapi ini tanggal lunasnya yang kita masukkan. Kita simpan saja, nggak masalah. Nah, lalu kirim bukti lapor. Kalau sudah, ini masih kuning ya. Kirim bukti lapor, lanjut, tutup. Dan kita sudah selesai. Di sini Bapak Ibu bisa cek ini sudah selesai semuanya. Ya, kita bisa cetak BKU kita lewat sini, lewat per bulan atau bisa lewat cetak sini. Ya, bisa lewat per bulan di sini. Kita cetak melalui ini atau kita bisa cetak melalui tombol ini. Kalau saran saya bisa lewat sini ya, lebih enak dan kita bisa lebih banyak di sini ya. Nah, ini ada surat pertanggungjawaban mutlak semester dan realisasi. Nah, ini ada BKU, buku kas umum bulan, dan juga buku pembantu pajak bulan. Kita cek buku pembantu pajak bulan tadi di bulan Maret ya, kita mulai bulan Maret. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat tadi yang kita masukkan di bulan Maret, walaupun bayarnya lunas bulan Juni, dia akan tetap masuk di bulan Maret ya. Jadi sekarang lebih fleksibel Bapak Ibu, lebih transparansi, akuntabel dan fleksibel. Nah, oke. Nah, itu Bapak Ibu yang harus kita ikuti alurnya. Lalu setelah itu kita backup Arkas 4.04 sebelum tutup. Kita backup ya seperti biasa, persen APBD data persen. Lalu klik yang ada file foldernya. Kita pilih yang Arkas Bapak Ibu. Kita pilih yang Arkas. Di sini ada Arkas. Kita pilih aja. Nah, cari yang DB ya, file DB-nya, database file. Nah, ini ya, dengan tipe database file. Nah, dulu klien Arkas klien 2022 dan 2023. Nah, sekarang tulisannya di sini namanya Arkas kecil dengan mode database file. Ya, langsung seperti ini. Kita copy. Kita copy saja. Lalu kita masukkan pada Arkas backup ya, backup Arkas kita buat folder. Nah, di sini saya buat folder lagi setelah tutup BKU Juni. Nah, kita pastekan di sini. Nah,
ini database kita. Nah, kalau ini sudah semua langkahnya, bagaimana Bapak Ibu kita bisa menguninstall Arkas kita yang 3.4 ya, kita bisa menguninstall atau bisa kita hapus ya, hapus. Kalau kita bisa hapus ya di sini, ini di sininya ya, ini kan Arkas 3.4 ya, kita hapus dashboardnya di desktopnya biar tidak bercampur dengan Arkas 4 ya, atau kita bisa uninstall karena kita sudah sama dan kita sudah backup file DB kita sebelum kita tadi download Arkas 4. Jadi kita sudah aman secara administratif dan database ya. Jadi kita hapus saja melalui di desktop ini. Nah, atau Bapak Ibu bisa menghapusnya secara permanen. Yang penting kita punya database backupan. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya seperti ini ya langkah-langkahnya ya. Jadi ada 8 langkah, sebenarnya 9 dengan menguninstall 3.4 ya, karena saya yakin kalau Bapak Ibu belum yakin bisa ditanyakan ke dinas apakah boleh di uninstall yang 3.4 tadi atau tidak ya, seperti itu saja. Ya mungkin itu Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya, karena apa yang saya sampaikan adalah tidak luput dari apa yang bisa saya pahami dan ketahui sejauh yang saya pahami. Dan akhir kata saya sang pemikir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam satu anggaran.